Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Bersama saya Dr. Pratiwi sebagai host, dan pada episode kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Peter Ian Linmas, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, dan kita akan membahas mengenai topik yang seru banget, yaitu mengenai topik bedah digestif atau bedah bariatrik. Nah, selamat pagi dokter. Pagi. Gimana dok kabarnya dok? Baik. Super. Baik, dok, sekarang ini bedah bariatrik itu sudah lumayan populer ya dok ya, terutama banyak orang-orang terkenal yang sudah melakukan tindakan ini gitu ya dok ya. Nah dokter boleh jelaskan dok, sebenarnya bedah bariatrik itu apa sih dok? Jadi bedah bariatrik itu sebenarnya, bariatrik itu kan berasal dari kata baros ya, berat sebenarnya atau besar lah. Jadi bedah bariatrik itu adalah pembedahan yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas. Untuk menolong mereka ya menghilangkan berat badannya atau menurunkan berat badannya, di samping juga untuk menghilangkan komorbid yang sebenarnya juga sangat penting, yaitu yang paling sering adalah diabetes, hipertensi, dan ya hiperkolesterolnya. Jadi itu sebenarnya adalah bedah bariatrik. Baik dok. Nah, siapa saja dok yang boleh melakukan bedah bariatrik ini? Apakah misalnya pasien atau orang yang merasa, oh saya obes nih atau saya gendut nih gitu, bedah bariatrik ataukah ada indikasi-indikasi khusus untuk boleh melakukan tindakan ini dok? Ya, jadi sebenarnya cukup ketat ya. Bedah bariatrik itu memang tidak untuk ya semua orang. Yang saat ini berlaku adalah yang diambil adalah indeks massa tubuh, BMI. Indeks massa tubuh itu kan berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter, dibagi lagi dengan tinggi badan dalam meter. Nah, itu adalah BMI 35, atau saat ini sekarang yang dipegang adalah 27,5. Ini untuk Asia ya. 27,5 tapi dengan komorbid. Kenapa sih begitu? Karena ini sebenarnya juga untuk melindungi pasien. Ya, jangan sampai semua pasien yang hanya mau menurunkan 6 kilo kita lakukan pembedahan. Ya, jadi harus ada risk dengan benefitnya. Walaupun risknya sebenarnya kecil sekali ya, dia lebih kecil dibanding orang ngangkat kandung pedu, yaitu operasi sangat umum. Tapi ini lebih kecil lagi, tapi tetap kita nggak mau kan pasien yang mau turun 6 kg misalnya terjadi komplikasi, yang akhirnya dia mesti sampai berminggu-minggu dirawat di rumah sakit misalnya. Yaitu jarang sekali terjadi, tapi kita mau memproteksi pasien jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi cukup ketat diregulasikan lah siapa aja. Dengan demikian juga jangan sampai orang menganggap ini sebagai cara gampang untuk turun berat badan, yang adalah sebenarnya adalah anggapan yang sangat salah. Jadi sebetulnya memang ada indikasi-indikasi tertentu yang boleh untuk pasien melakukan bedah bariatrik, dan tentunya harus konsultasi terlebih dahulu ya dok ya dengan dokter spesialis. Baik dok, nah untuk tindakannya sendiri seperti apa sih dok? Mungkin pasien ini juga bertanya-tanya apakah betul ini lambungnya di-cut ya, dipotong atau gimana dok tindakannya? Ya, jadi pertama-tama tindakannya adalah dengan cara laparoskopi ya, minimal invasif. Jadi bukan dengan sayatan yang lebar. Itu akan sangat merugikan kalau pasien-pasien mengalami obesitas, karena pasien obesitas itu di daerah abdomennya, daerah perutnya itu kan lemaknya tebal. Jadi kalau kita melakukan sayatan yang lebar, nanti cenderung terjadi komplikasi yang banyak lah, yang besar ya, misalnya infeksi lukanya. Jadi semuanya dengan luka-luka kecil, 1,5 cm, 1 cm beberapa biji. Nah, kemudian tindakannya sendiri itu berbagai macam. Ya, jadi bedah bariatrik itu bukan cuma satu. Yang paling populer memang sleeve gastrectomy, potong lambung. Tapi sebenarnya banyak sekali ada yang namanya bypass. Bypass itu juga ada berbagai macam. Ya, ada mini gastric bypass yang saya sudah tidak melakukan lagi. Mini gastric bypass, sekarang ada bipartisi, ada Roux-en-Y gastric bypass yang sudah ada dari tahun 1950. Ya, cukup lama. Jadi berbagai macam. Pada prinsipnya tapi kerjanya ada dua. Yang pertama adalah merestriksi, artinya membatasi makanan yang bisa dimakan oleh pasien. Yang kedua adalah hipoabsorpsi, artinya mengurangi absorpsi makanan. Itu dua yang penting. Mungkin yang ketiga adalah faktor bahwa rasa lapar itu hilang. Ini adalah satu faktor yang sangat penting juga yang mendukung penurunan berat badan, dan mungkin merupakan salah satu faktor yang membuat bedah bariatrik itu begitu unggul. Jadi memang
ada banyak tipenya Betul. dan juga banyak juga manfaat yang bisa dirasakan oleh pasien gitu ya dok ya. Nah, gimana sih dok efek dari setelah pasien mengalami bedah bariatrik kemudian penurunan berat badannya itu gimana sih dok bisa hubungannya dengan penyakit-penyakit atau pencegahan penyakit yang dapat terjadi pada pasien, misalnya pasien yang obesitas gitu, apa sih hubungannya antara bedah bariatrik dengan mengurangi resiko terjadinya penyakit atau sindrom metabolik? Jadi pertama tadi apa sih yang dirasakan pasien ya? Pertama mungkin saya juga perlu menerangkan bahwa pasien itu biasanya pulang hari kedua. Ini adalah operasi besar, jangan salah ya, kategorinya adalah besar. Cuman pasien itu biasanya hari pertama pun sesudah operasi, yang kemarin malah ada yang jalan kaki ya dari kamar operasi ke kamar perawatan, dia mau menunjukkan katanya. Dan memang itu juga saya lihat di Jepang juga begitu, pasien diminta untuk jalan kaki dari ruang operasi ke kamar perawatan. Setelah operasi dok? Ya, kenapa sih begitu? Karena orang obesitas kalau dia diam saja itu malah justru menambah resiko, ya pembekuan darah segala macam trombosis namanya itu beresiko. Jadi mendingan dia cepat jalan. Hari pertama pun kalau di operasi siang, malamnya kita urge pasiennya untuk bangkit berdiri. Hari kedua biasanya cuma minumnya aja masih sulit. Jadi 2 hari sudah itu baru dia pulang. Jadi hanya 2 hari biasanya ya. Saya nggak bilang semua pasien begitu, tapi rata-rata akan begitu. Itu jadi apa yang dia rasakan. Nah masalah efeknya selain penurunan berat badan, sebenarnya yang kita lebih arahkan adalah kalau pasiennya ada diabetes misalnya. Sebenarnya kalau ada pasien dengan diabetes justru saya lebih senang. Kenapa? Karena pasti efeknya akan jauh lebih terlihat. Hari pertama kalau kita cek gula darahnya, belum juga turun berat badannya, gula darahnya udah turun. Dia udah lepas dari obat. Kalau dibilang nih, kan dia nggak makan, ya pantas aja gula darahnya turun. Itu tidak begitu. Ya kalau orang yang diabetes tahu, saya hari ini ditemukan gula darahnya 300 misalnya, saya berhenti makan, bukan berarti gula darah langsung normal. No. Gula darah itu tetap bertahan di 200. Berbeda dengan orang yang di bedah bariatrik. Dia 300, begitu kita operasi, besokannya normal. Belum turun berat badan. Itu. Nanti hipertensi biasanya mengikut beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, ya lipid juga akan mengikut. Jadi efek bedah bariatrik itu bukan hanya penurunan berat badan, tapi juga menghilangkan atau menyembuhkan, membuat gejala diabetes itu hilang. Saya tidak bilang bedah bariatrik itu menyembuhkan diabetes ya, tapi dia bisa menyebabkan si diabetes itu remisi atau tidak perlu obat-obatan. Oke, tapi tetap harus terkontrol secara rutin kan dok untuk pemeriksaan tekanan darah atau pemeriksaan gula darah? Ya wajib ya. Tuh, saya bisa bicara panjang sih tentang diabetes ya. Tapi intinya memang semua kita harus kontrol. Ya kalau sedikit menyimpang, kalau ada diabetes, yang nomor satu yang Anda lakukan adalah membeli alat ukur gula darah. Itu paling penting. Sama juga kalau ada bedah bariatrik, bukan berarti Anda sudah bedah bariatrik Anda selesai, nggak perlu kontrol lagi, nggak perlu memonitor keadaan Anda, perlu banget. Memang pasien-pasien yang obesitas itu cenderung banyak mengalami penyakit ya dok ya, seperti diabetes dan hipertensi. Jadi memang ada manfaatnya ternyata dok ya untuk pasien obesitas dengan beberapa penyakit komorbid yang dia miliki gitu ya dok ya. Baik dok. Nah berarti tadi kan kata dokter habis operasi kemudian pasiennya jalan dari ruang operasi ke ruang rawat inap, berarti pasien tidak terlalu merasakan sakit ya dok ya. Soalnya mindset orang kan habis operasi pasti pengennya bed rest karena sakit, mungkin karena apa. Jadi sebetulnya aman ya dok ya. Jadi kalau dari pasien saya kan kebanyakan wanita ya. Mereka selalu membedakan dengan seksio kayaknya. Oh ini jauh lebih sakit seksio daripada ini dok gitu. Saya sendiri belum pernah seksio ya, jadi saya nggak tahu. Saya juga belum pernah menjalani bedah bariatrik, teman saya selalu mengobservasi pasien-pasien. Rata-rata baik sih kalau untuk ini sih no problem. Baik dok, siap. Nah dok, untuk tindakan operasi kan pasti ada resiko, meskipun mungkin sedikit gitu dok. Untuk resikonya sendiri dok, dalam jangka pendek atau jangka panjang itu kira-kira apa saja yang mungkin dapat dialami oleh pasien? Jadi saya akan selalu menerangkan kepada pasien bahwa resiko untuk bedah bariatrik itu jauh lebih kecil dibanding operasi mengangkat kandung empedu. Selalu perbandingannya itu deh. Ya, karena operasi mengangkat kandung empedu itu adalah operasi yang rutin dilakukan. Karena di rumah sakit kita itu ada 2-3 sehari.
ini resikonya jauh lebih kecil dibanding itu. Jadi resiko pasti akan ada, ya nggak mungkin nggak ada, tapi dia kecil resiko. Berapa lama sih dok waktu pemulihan untuk tindakan bedah bariatrik ini? Ataukah setelah pulang dari rumah sakit pasien sudah bisa beraktivitas secara normal, atau perlu sesuatu yang khusus untuk pasien-pasien yang pasca mengalami tindakan bedah bariatrik? Jadi pasien ini bervariasi, ya. Kira-kira 6 dari pasien saya itu yang paling merasakan tuh yang kita selalu wanti-wanti adalah mungkin bisa lemas loh, bapak ibu, ya karena memang kan hampir nggak makan ya. Hari pertama, hari kedua itu cuma minum air putih, air kelapa. Lapar enggak tuh. Mereka sama sekali tidak lapar, mereka bisa bertahan dengan itu aja udah oke. Hari ketiga mereka udah mulai minum susu. Nah kadang-kadang lemas, ya kira-kira 4 di antara 10, lemas yang 6 nggak ngerasa apa-apa. Mereka bisa jalan. Hari kedua kan pulang, hari ketiga udah dianjurkan kalau mau aktivitas silakan, cuma ukur sendiri. Jadi jangan full kali ya seharian, apalagi kalau dia petugas yang sering ke lapangan. Ya dari pagi sampai ke malam ke lapangan minumnya juga kurang, nah kita lihat biasanya. Nah jadi harus pelan-pelan. Jadi kalau dibilang dibatasi bed rest sebaiknya jangan, lebih baik berjalan. Dok, boleh tahu nggak dok, pasien-pasien yang biasa selama ini dokter lakukan tindakan ini dok, biasanya pasien dengan berat badan berapa dok? Ataukah hingga berapa ratus gitu dok? Dan apakah setelah dilakukan ini langsung terjadi penurunan berat badan, kira-kira berapa persen dok penurunan berat badannya? Jadi pertanyaannya sebenarnya juga ini memang sering ditanyakan pasien. Kadang-kadang pasien itu salah persepsi juga, oh saya bangun tuh turun berapa kilo, enggak lah ya. Nggak turun sama sekali, saya bilang ya. Jadi mereka bangun ya berat badan segitu-segitu juga. Cuman dalam perjalanan waktunya turunnya lumayan drastis ya. Kira-kira kita selalu patokannya adalah 30% dari berat badannya dalam waktu 6 bulan sampai setahun. Apakah bisa lebih? Bisa. Kurang dari itu sedikit kurang, tapi saya berani agak memberi jaminan pasti akan turun lah. Apakah ada yang gagal tidak turun? Ada, paling dari ratusan mungkin ada 1-2, itu pun karena penggunaan obat-obatan yang memang dia susah untuk turun gitu. Tapi ya hampir pasti semuanya akan turun cukup signifikan. Dok, setelah melakukan tindakan ini dok, apakah pasien perlu mengatur makanannya, misalnya konsultasi dengan dokter spesialis gizi untuk meal plan, ataukah sebetulnya karena kapasitas lambungnya mungkin sudah berkurang jadi fine-fine aja, atau juga nafsu makannya juga sudah berkurang gitu? Nah ini pertanyaan sangat-sangat penting yang menyangkut dengan falsafah dari bedah bariatrik sendiri. Jadi bedah bariatrik itu bukanlah suatu pil atau senjata atau peluru ajaib yang akan ditembakkan. Anda beli pil itu, terus Anda akan kurus seumur umurnya. Tidak, ya. Jadi bedah bariatrik itu adalah suatu alat, ya, alat untuk merubah lifestyle. Ya, kalau lifestyle Anda tidak berubah, maka bedah bariatrik itu akan efeknya sementara. Ya, kalau mau efeknya menjadi permanen, Anda harus merubah lifestyle Anda. Lifestyle apa? Mulai dari cara makan. Dia bedah bariatrik itu akan mengajarkan Anda untuk makannya pelan-pelan. Kalau Anda makan punya jelek di bedah bariatrik, nyangkut. Dia nyangkut, nggak bisa nelen. Jadi harus makan halus, pelan-pelan. Apa sih efeknya? Coba kita boleh makan nasi padang nih, dibuka bungkusnya terus Anda kunyah tuh. Si rendangnya sampai dikunyah 30 kali. Ya, belum habis seperempatnya juga udah kenyang. Ya, kalau kita makan nasi padang tuh, wah lagi lapar-lapar tuh dalam waktu 5 menit habis semuanya. Habis itu kita kekenyangan. Nah ini juga jadi bedah bariatrik mengajarkan Anda untuk makan itu pelan-pelan. Istilahnya itu makan dengan mindful eating. Jadi makan pelan-pelan, dirasakan, dikunyah bagus, di benar-benar cita rasanya itu dirasakan. Itu satu diajarkan begitu, karena memang harus begitu. Kalau makan terlalu cepat nyangkut. Yang kedua, kita itu mengejar protein nanti. Kalau sudah bedah bariatrik mengejar protein dari kerjaannya tiap hari. Jadi makanan itu diharapkan menjadi makanan yang protein base, bukan lagi karbohidrat. Kita tuh dari kecil diajarkan makanan nasi tambah ikan asin sedikit. Betul dok. Ya itu salah sebenarnya. Indonesia ya, padahal kayak gitu ya dok, ya nasi yang penting. Betul.
Ya kadang-kadang juga kalau anak saya juga ditanyain, itu kan nasi terlalu banyak menurut saya, tapi kan masa sih nggak makan nasi katanya. Bahkan si anak itu nggak makan nasi, makanya kentang. Si babysitter akan bertanya, masa sih dok nggak dikasih nasi gitu. Mindset itu udah rada salah. Jadi kita belum mengajarkan untuk makan protein base dengan fiber base, karbonya mengikuti. Ya, jadi lifestyle harus berubah. Ditambah lagi dengan olahraga harus 5 jam seminggu. Ya itu wajib. Dengan 3 jam ada weight lifting. Kalau lifestyle itu berubah, benar-benar itu sukses. Kalau lifestyle tidak berubah, makan sedikit tapi masih makan makanan manis, masih makan roti, masih segala macam apa yang ingin dimakan. Turun, ya tapi nanti setelah 2 tahun, 3 tahun naik lagi. Bedah bariatrik lagi, makan kayak gitu berulang-ulang terus kayak gitu nggak akan sukses. Saya berharap hanya sekali, ya karena kedua kali pasti akan begitu lagi biasanya. Karena udah dari mindset orang masing-masing ya. Tapi ini memang harus ditekankan. Kadang-kadang ada pasien yang datang ke saya juga setelah bedah bariatrik tempat lain, dia tidak tahu mengenai ini. Yang dipikirkan bahwa setelah operasi selesai gitu, akan kurus selamanya. Salah. Iya dong, mungkin ada tidak sedikit juga pasien yang mengira wah habis di bedah bariatrik langsung kurus gitu dok ya, tapi ternyata mindset itu salah, jadi memang harus diimbangi dengan lifestyle yang lebih baik juga gitu ya dok ya. Bedah bariatrik oke, dibantu dengan lifestyle pola hidup yang lebih sehat, maka akan sukses dan juga penyakit-penyakit yang mungkin akan dialami atau sudah dialami juga kemungkinan besar akan berkurang atau akan terbantu gitu. Baik dok. Nah dok, pada pasien yang misalnya membutuhkan bedah bariatrik atau tindakan ini gitu dok, tapi masih takut dok untuk operasi kayaknya gimana? Apakah ada alternatif lain dok yang sama seperti bedah bariatrik atau tidak ada dok? Sebenarnya untuk efektivitasnya saya kira sulit ya untuk mencari yang efektifnya seperti ini. Anda mau diet dengan olahraga, ada penelitian dalam waktu 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Dia 20 tahun dilihat bedah bariatrik, pasiennya turun berapa banyak sih? 25% dari berat badannya, 20% nambah. Ya 20%, mungkin kurang dikit. Tapi kalau dia dengan olahraga cuma 1%. Jadi kebanyakan dia dengan olahraga, saya nggak bilang bahwa dia dengan olahraga pasti akan gagal. Enggak, ada contoh-contoh yang bisa berhasil. Tapi dalam jangka panjangnya pasti bedah bariatrik itu akan lebih baik. Jadi hukum mulanya jelas. Kalau misalnya tidak mau, ya Anda masih ragu-ragu, takut. Yang pertama nomor satu Anda harus turun berat badan. Gimana pun caranya itu harus menjadi niat. Karena kelebihan berat badan itu berkaitan dengan banyak hal. Yang paling jelas adalah secara statistik, ya kita nggak ngomong kenyataannya karena di tangan Tuhan, tapi secara statistik usia orang yang mengalami obesitas itu lebih pendek. Itu udah terbukti. Kalau kita ngomongkan 1000 orang yang obesitas dengan 1000 orang yang berat badan normal, 1000 orang yang obesitas itu secara rata-rata usianya akan lebih pendek. Ya sekali lagi secara statistik karena usia di tangan Tuhan. Nah kalau misalnya Anda masih belum mau operasi, masih ada alternatif lain. Ya walaupun efektivitasnya bisa efektif, bisa enggak. Ya kalau bedah bariatrik saya bisa I dare to vouch lah, pasti ini oke lah gitu. Tapi ada juga yang namanya balon intragaster. Ada juga namanya ESG. ESG itu adalah penjahitan lambung dari dalam, jadi tanpa luka sama sekali, lambungnya dikecilkan. Memang tidak sekecil kalau dioperasi. Efeknya apa? Efeknya adalah mereka berdua itu, balon dan ESG itu akan menimbulkan kenyang. Tapi kalau orang ini masih pengen makan tanpa manis, pengen masuk makan fruity, masih pengen makan es krim, masih bisa nih. Jadi saya selalu bilang kalau Anda ESG atau balon, Anda mesti bertahan. Kalau tidak lapar, jangan makan. Jangan lapar mata. Ini ada alternatif dari bedah bariatrik. Baik. Jadi
sebetulnya banyak sekali yang mesti dipikirkan, kemudian bolehlah dipertimbangkan terutama pada pasien-pasien tertentu, misalnya obesitas, memiliki banyak penyakit atau mungkin pasien itu obesitas dok, tapi belum mengalami penyakit, mungkin masih di usia 30-40 tahunan, tapi ada faktor keturunan misalnya keluarga atau orang tua yang mengalami penyakit seperti diabetes atau hipertensi dan lain-lain. Nah itu juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan apabila obesitas, susah untuk turun berat badan gitu ya dok ya. Baik. Nah dok, kita sudah masuk sesi terakhir nih dok. Ada pesan-pesan nggak dok buat teman-teman kita yang nonton, yang mungkin punya berat badan obesitas atau misalnya orang tuanya dok yang obesitas dan juga memiliki penyakit yang tadi sudah kita jelaskan dok, boleh diberikan saran atau tips untuk kepada pasien-pasien kita? Ya, jadi obesitas itu menjadi masalah yang makin berat ya. Saya baru baca artikel di media luar negeri bahwa sekarang di dunia itu yang mengalami obesitas itu sampai 1 miliar. Banyak banget itu dok. Ya. Di Amerika Serikat malahan tingkat obesitas itu sampai 42%. Jadi hampir satu di antara 2 itu mengalami obesitas. Problemnya adalah bukan hanya look aja ya, bukan hanya kadang-kadang ada yang ngomong gitu kan, ngapain sih mau operasi segala macam, kamu kan cuma mual aja, tapi kan kamu sehat gitu. Jangan terlalu ekstrim lah. Ya salah, ya WHO udah bilang ini obesitas ini adalah penyakit. Dia berkaitan dengan diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia yang berkaitan dengan stroke, dengan jantung, dengan kanker, dengan usia yang lebih pendek. Jadi pesan saya, apapun caranya, obesitas itu harus hilang. Ya coba deh, mulai dulu dengan diet dan olahraga. Saya juga agak sungkan operasi yang pasien-pasien yang baru datang ke saya tanya, pernah diet dan olahraga belum? Belum pernah dok. Diet dan olahraga dulu. Cobain dulu lah. Jadi Anda tahu juga betapa beratnya menurunkan berat badan dan diet dan olahraga. Harus hilang gitu. Dan juga bagi orang-orang masyarakat yang memang mungkin belum mengalami obesitas, juga jangan menghakimi pasien yang obesitas itu ya rakus, nggak bisa menahan diri. Obesitas itu kompleks ya, dan salah satunya adalah orang yang tidak pernah bisa kenyang ya, karena hormonnya memang berbeda. Kenapa sih orang bisa sampai 350 kg beratnya? Karena dia makan suami itu nggak ada artinya, nggak kenyang, lapar terus, makan apa satu nasi padang pun masih lapar terus ya, dan itu dia tidak bisa apa-apa. Nah di situ kadang-kadang badan-badan itu bisa membantu. Baik. Terima kasih dokter. Jadi pesan buat teman-teman semua, yang penting obesitas yang harus dihilangkan, entah itu bagaimana caranya, yang pasti obesitas memang harus dihindari, dan apabila sudah mengalami obesitas, lakukan pola hidup yang sehat, olahraga, diet, dan apabila memang susah dan juga memiliki faktor penyakit keturunan, maka boleh dipertimbangkan tindakan-tindakan yang secara medis itu terbukti menurunkan penyakit dan juga menurunkan obesitas beserta komplikasinya gitu. Baik. Kalau begitu terima kasih Dr. Peter atas informasi dan edukasi kepada kita mengenai bedah bariatrik ini yang sangat bermanfaat, dan mungkin saya juga yakin pasti sangat bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Baiklah kalau begitu, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.